Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memelihara burung? Jawab, bagaimana kalau anak Anda disekap di dalam kamar siang malam setiap hari? Dikasih makan, dikasih vitamin, dimandikan. Setelah dimandikan, disekap lagi. Jawaban di tangan Anda. Anda mengurung burung berarti mengekang kebebasannya terbang, mengekang nafsunya, sehingga tidak bisa bersenggama dan tidak bisa melahirkan keturunannya sebagai kelangsungan hidupnya. Anda senang mendengar bunyinya, padahal mungkin cuitannya itu sedang memanggil temannya untuk bermain. Contohlah Nabi. Apakah Nabi dan para sahabat mengekang atau mengurung burung? Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Tak seorang pun mau tahu duka lara yang di hatimu. Wahai kau burung dalam sangkar, dapatkah kau menahan siksa dari kekejaman dunia yang tak pernah menimbang rasa? Kalau cuma mencuri sebutir telur, apakah termasuk dosa besar? Jawab, kalau menurut sanksi yang akan diberikan kepada pencuri menurut hukum Islam termasuk dosa besar. Perhatikan hadis ini. Yasriqul baidota fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Mencuri telur, potonglah tangannya, dan mencuri seutas tali, potonglah tangannya. Mencuri seutas tali saja disuruh potong tangannya oleh Nabi, apalagi mencuri telur. Maka dari itu jangan anggap enteng mencuri. Orang yang mencuri lalu dipenjara 3 bulan, apakah sudah terhapus dosanya? Jawab, tidak. Karena penebus dosa bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Di penjara 3 bulan tidak bisa menebus dosa mencuri, kecuali dipotong tangannya, atau orang yang dicuri barangnya merelakannya. Yasrikul baidota fatuqta'u yaduhu. Mencuri telur, potong tangannya. Jadi pencuri tersebut di akhirat masih kena siksa walau sudah dipenjara, kecuali yang kecurian merelakannya. Wejangan emas Buya Hamka. Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggalkan, maka Allah akan melindunginya dari segala arah. Buya Hamka. Man sholat subha summa jalasa liyadkurullaha ta'ala yu'tillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qordon min zahabin wa fiddatin. Barang siapa yang sholat subuh lalu duduk berzikir kepada Allah, Allah membangunkan baginya di dalam surga Firdaus 70 gedung dari emas dan perak. Berzikirlah secara sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Karena zikiran berjemaah tidak disyariatkan oleh Nabi dan tidak dikerjakan oleh para sahabat. Ikuti Nabi, ikuti hadis. Jangan mengikuti siapa-siapa yang hanya ingin mencari popularitas. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Buya Hamka.
Di saat ahli surga disuruh masuk surga, Allah masih memperlihatkan catatan dosa hamba tersebut dan dikatakan, "Masih ingatkah kamu pada perbuatan ini? Sebenarnya tempatmu di sana." Allah menunjuk ke neraka. "Tapi karena rahmatku, kamu aku ampuni. Sekarang masuklah ke surga." Maksud hadis qudsi ini bahwa bukan hanya karena sekedar amalnya seseorang masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah. Sholat Isya berjamaah sangat besar sekali pahalanya. Saking besarnya sampai Nabi bersabda, mereka akan mendatanginya, yaitu sholat berjamaah Isya, sekalipun dengan cara merangkak. Bagaimana kalau tidak bisa karena bekerja? Jawab, tidak mendapat pahala yang besar. Andai Pak Bupati akan memberi hadiah mobil bagi orang yang sholat Isya berjamaah, lalu Anda bertanya, bagaimana kalau tidak bisa karena bekerja? Maka Anda tidak akan mendapatkan hadiah mobil. Allah sudah berfirman, jangan sampai harta dan anak-anakmu dapat melalaikan kamu mengingat Allah. Hakikat hidup di dunia ini adalah mempersiapkan bekal untuk dibawa pulang ke rumah kita yang abadi di akhirat. Bukan di sini rumah kita, bukan di dunia ini. Pekerjaan kita besok di rumah kita di surga, yaitu bermain, bersenang-senang, makan, minum, berpacaran, bersenggama sepuasnya, berjoget, bernyanyi, menonton segala hiburan, jalan-jalan, rekreasi, dan lain-lainnya. Tidak bekerja dan tidak usah sholat lagi. Yang melihat status atau postingan saya, itulah orang yang masih mencintai agamanya. Saya doakan semoga selalu mendapat hidayah, semakin kokoh imannya, dimudahkan rezekinya, cita-citanya tercapai, dimasukkan ke surga. Yang belum sholat semoga diberi hidayah, segera sholat. Amin. Yang tidak melihat postingan saya, itulah orang yang masih bingung terhadap rezekinya, sehingga malas ke urusan agama. Dialah orang yang lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya, kecuali memang tidak hobi lihat HP. Saya doakan juga semoga mendapat hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.